Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita bertiga di konten kelas sebelah. Saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jok. Hari ini ada yang spesial. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mewawancarai Pak Kepala Dinas. Tapi sebelumnya intro dulu. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah konten kita luar biasa ya Pak ya. Bisa ya sangat istimewa dan kita juga merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan sekaligus juga menjawab keresahan masyarakat kemarin seputar PJJ. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu di sini ada orang-orang yang penting di Dinas Pendidikan gitu ya. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Kota Cirebon. Kemudian ada Ibu Kabid Digdas ya Bu ya, GTK ya. Kemudian selanjutnya ada PNF ya, ada Bapak Kabid Digdas. Nanti namanya kita berikan yang jelas di bawah biar nanti bisa mengenal juga gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, menjawab keresahan masyarakat Pak seputar persiapan PJJ dengan masa pandemi seperti ini kan. Masyarakat bertanya-tanya, gimana nih, gimana gitu ya. Kemarin di kolom komen cukup banyak juga Pak. Nah ini kita tanyakan juga langsung ke Bapak. Mungkin dari Bro Yuda coba ditanyakan. ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak dan mohon izin untuk bertanya. Jadi begini Pak, kami sering mendengar gitu Pak, di masyarakat itu kapan anak-anak mulai masuk sekolah ya Pak ya. Terus jika masih situasi pandemi seperti ini, kira-kira bagaimana persiapan dari Dinas Pendidikan melaksanakan PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh Pak? Sudah sampai mana persiapan? Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih tim dari SMP Negeri Kelas 11 Pak. Channelnya kelas 11 kan. kelas 11. Iya, Kelas 11. Iya. Ini Pak Yohanes ya. Yang saya hormati Bu Kepala Bidang GTK Bu Aji Yuni. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Bidang PNF dan PAUD ya. Yang saya hormati Pak Maruf Kepala Bidang Pendidikan Dasar ya. Setelah kami mendengarkan paparan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan minggu kemarin itu ya, itu kemungkinan belajar di rumah itu sampai Desember. Karena dari pemberitaannya Jawa Barat khususnya Kota Cirebon, nah ini bukan jalur hijau gitu kan. Oleh karena itu kita mengantisipasi apa yang menjadi instruksi lah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini agar belajar di rumah sampai Desember ya. Yang mudah-mudahan sebelum Desember sih sudah selesai aman itu kan. Nah oleh karena itu kami langsung melakukan berbagai hal, di antaranya persiapan PJJ pembelajaran jarak jauh ya. Karena memang kemarin juga selama ini PJJ udah jalan selama mulai 16 Maret sampai 19 Juni gitu kan. Banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan Dinas Pendidikan memberikan layanan pendidikan melalui pembelajaran secara langsung ya. Itu Dinas Pendidikan dengan ETTP. Nah kalau kita berharap pembelajaran jarak jauh dengan kemampuan Android dan nah itu banyak kendala gitu kan. Tapi bukan berarti tidak ada sih. Tapi sebagian besar sih ya kepemilikan HP Android ini persentasenya masih belum signifikan gitu kan. Nah, di antaranya koneksitas terhadap internet. Nah, ini belum tentu bisa merata. Kemudian yang punya Android yang berkemampuan dengan kuotanya juga sedikit ya.
Kemudian yang punya Android tapi ketidakmampuan di dalam kuota juga banyak. Jadi kita ambil solusi. Nah ini itu pembelajaran jarak jauh siaran langsung dengan kerjasama ya Dinas Pendidikan dengan TV lokal gitu kan. Tapi sementara ini kita dengan TTP gitu kan. Kalaupun nanti ada lagi ya kita mungkin bisa 3 siaran TV gitu ya, atau 2. Nah ini yang kita dilakukan dengan berharap anak-anak atau masyarakat ini bisa menerima pembelajaran ya dari kegiatan pembelajaran secara langsung yang sudah dilakukan. Tahapan persiapannya adalah kita membentuk tim di Dinas Pendidikan, kemudian langsung bergerak menyusun seperangkat pembelajaran, mulai dari kalender pendidikan, kemudian program pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran, kemudian program evaluasi dan sebagainya, termasuk menyusun daftar guru yang bertugas di studio itu kan. Ya berharap sih studionya tidak di ETTP, muter aja di kelas-kelas tuh. Iya. Jadi artinya buat menarik anak-anak seakan-akan dia ada di kelas gitu kan. Mengobati kangen kelas ya. Iya, Pak. Termasuk ini ruang ini dipersiapkan sebagai apa? Studio. Rumah produksi gitu kan. Dan ini di ruang ini. Tapi nanti kan kelas-kelas itu. Nah ini karena kemarin dengan evaluasi Android itu begitu. Nah tuh Pak. Namun demikian ya ini juga kita langsung penjajakan dengan survei ya. Angket yang dilakukan oleh SMP 7 ya. Nah ini sejauh mana masyarakat khususnya yang punya anak-anak sekolah yang ada di Kota Cirebon ini tuh menerima siarannya tuh, nah ini bagus enggak gitu kan. Nah ini harus cepat, jangan sampai tidak dilakukan survei kita melaksanakan nanti banyak anak yang tidak mengikuti pelajarannya. Banyak kendalanya, ada 8 kendala yang kita harus antisipasi ya. Kalau merasa belajar di rumah, jadi bangunnya siang gitu kan. Orang tuanya juga terus kerja kemana gitu kan. Ini sosialisasinya harus matang karena setelah seperangkat pembelajarannya udah siap, jadwal gurunya udah siap. Nah tinggal kita sosialisasi di tingkat kelurahan atau di kecamatan. Berharap nanti Pak RW ini bisa menyampaikan ke masyarakat. Nah diantaranya selalu mengecek siaran TV lokal kan, itu kan. Iya, jangan sampai TV siaran lokalnya tidak bisa diterima dengan baik gitu kan. Nah dari sisi anggaran ya kita hari ini kita akan melayangkan surat ke wali kota gitu kan. Ternyata kita akan maksimal memberikan layanan pendidikan di tengah pandemik. Jadi anggarannya kita siapkan supaya ya jelas kalau ini dilaksanakan baik, orang tua yang nggak memikirkan kuota ya, karena sudah itu kan. Namun demikian ada sisi lain juga yang skenario lainnya yang dipersiapkan ya tentunya memang harus ada gitu kan. Nah ini kita udah siapkan berbagai antisipasi sampai di setiap titik itu ada layanan pengaduan siaran gitu kan. Nanti cepat gitu. Dan diatasnya bukan besok. Jadi segera iya. Jadi ada berapa titik, kalau kelurahan 22 berarti ada 22 titik gitu kan. Nah nanti kita kasih HP secara khusus gitu kan. Ini agar cepat mengatasi penerimaan siaran yang kurang baik ini gitu. Ini yang bisa sampaikan persiapan menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 yang masih belajar di rumah dengan metode teknis adalah pembelajaran jarak jauh gitu kan. Iya. Kita udah persiapan itu kan. Ya, nomor 1 di persiapan anggarannya itu ada. Kemudian untuk yang TK juga kita siapkan namanya modul LKS gitu kan. Banyak gitu. Ini yang bisa dilakukan, makanya kerjasama pemerintah, masyarakat, orang tua harus
ada kerjasama yang baik gitu kan. Jangan sampai kita sudah sosialisasi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kemudian Pak RW-nya udah menyampaikan ke masyarakatnya, nah lalu kurang respon gitu kan. Ya memang kalau masyarakat yang menuntut pengen ideal ya memang sementara ya belum bisa kan, tahu sendiri kan. Idealnya memang pembelajaran itu adalah tatap muka kan, itu standar itu kan. Tapi karena di tengah pandemik ini kita tetap maksimal memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Nah, harus banyak evaluasi. Nah, kalau kitanya sering melakukan evaluasi, memang nanti hal-hal yang tidak diinginkan sekecil apapun bisa terdeteksi gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keliruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, Pak, maka Kakak bisa dulu. Berarti sesuai aja Pak. Ya, tadi sih sudah menjawab semua ya Pak ya, semua keresahan masyarakat terjawab juga, kaitan keterbatasan teknologi termasuk ekonomi juga Pak. Ternyata kan dari Dinas Pendidikan sendiri ternyata bisa memfasilitasi hal tersebut ya Pak ya, di mana dimaksimalkan untuk semua dapat mendapatkan pendidikan dan pelayanan gitu Pak ya, gitu. Ada satu lagi Pak enggak? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Pak Kadis ya mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan ya kan. Entah dari anak nggak punya kuota, punya HP tapi mungkin belum Android, dan itu mungkin kebanyakan masih ada di lapangan. Dan tadi Pak Kadis salah satu itunya dengan bekerja sama dengan TV lokal, dan kemarin di angket itu sudah ada istilahnya di rumahnya TV lokalnya sudah nyaut atau tidak gitu kan. Cuman kebanyakan karena di sekolah anak saya juga sama Pak, itu ada angket seperti itu, nyaut nggak TV lokal. Nah ini kalau TV lokalnya nggak nyaut dan tidak punya kuota, ini bagaimana Pak? Ini kan mungkin juga pertanyaan dari mungkin orang tua di luar sana, ini bagaimana anak saya mau belajar kalau istilahnya untuk pandemi sekarang ini untuk beli beras saja udah untung ya, udah harus beli kuota dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak untuk mengatasi seperti ini? Dan ini masih banyak gitu. Ya. Atau mungkin bisa dengan Jadi pembelajaran jarak jauh dengan metode pembelajaran secara langsung melalui TV lokal tuh karena evaluasi dari Android itu kan. Hasilnya itu satu, kepemilikan HP. Iya. Itu presentasinya tidak terlalu signifikan kan. Makanya sebagian besar. Kemudian yang punya juga kemampuan di kuota kecil juga gitu. Maksudnya berharap dengan siaran ini langsung ini apa yang menjadi kendala itu kan bisa diatasi kalau siaran langsung. Nah makanya ini juga bukan berarti mau mulus-mulus saja, mau lancar-lancar saja, pasti ada kendala. Makanya di setiap titik itu bukan berarti kita yang bergerak melulu gitu kan. Nanti yang punya TV lokal juga di daerah sini ini gimana itu, langsung bergerak, bukan berarti begitu ngadu besok yang enggak. Penanganannya langsung. Iya, kalau hari ini cepat gitu. Makanya di setiap titik pengaduan kita siapkan HP-nya gitu. Iya, itu Pak ngatasinya. Jadi jangan sampai lepas saja gitu. Nah itu. Atau mungkin diperbolehkan nggak Pak nanti misalnya semua mentok, terus anak disuruh ke sekolah ngambil tugas secara manual gitu, diperbolehkan tidak untuk seperti itu misalnya gitu. Jadi nanti gini, kan ada itu cap juga atau nanti ada tugas lah, nggak terlalu ribet ke anaknya gitu kan ya. Nah mungkin nanti sekian hari dikumpulkan. Jadi anak-anak menyusun portofolio sendiri Pak. Ketika pembelajaran selesai apa ya tugasnya tadi gitu kan. Makanya tugasnya juga jangan berat, yang susah-susah. Nah gitu ya kan. Kalau membebani ya Pak. Membebani gitu kan. Pamannya setelah pembelajaran SMP bahasa Inggris apa. Nah ini temanya Jeren gitu kan. Saya dari kecil sampai sekarang bahasa Inggrisnya taunya Jeren Pak ya. Rumusnya itu ya subject to being gitu kan ya. Jangan banyak-banyak gitu kan. Dikumpul di dalam portofolio nggak apa-apa, tulisan anak sendiri ditulis tuh. Nanti suatu saat portofolio kan nanti dievaluasi, tidak bukan tiap hari. Jadi portofolio Pak
ngumpulin gitu tuh. Tugas apa gitu kan. Nah, adapun nanti di posisi berapa ada konferensi portofolio antara guru dengan siswa gitu kan. Tapi bukan berarti siswa datang ke sekolah udah enggak, portofolio sampaikan aja ke guru kan. Ini bila perlu pihak sekolah juga menjemput portofolio anak-anak, Pak. Itu. Dan nanti yang Bapak Ibu guru juga ikut mengevaluasi, Pak. Iya. Oh, ini Pak masih ada celah gitu. Gitu tingkatan. Rasa masih bagus portfolio assessment gitu kan. Penilaian portfolio bisa diterapkan. Karena begitu selesai setiap pembelajaran pasti ada tugas terstruktur ya. Terus makanya jangan yang kira-kira bisa terjangkau gitu kan ya. IPA apa gitu kan ya, sudahlah 1-2 tugas terstrukturnya kan ya, ditulis tangan, jangan sampai anak suruh ngeprint gitu kan. Gitu kan ya. Ya tulis gambar ya, masukkan ke portofolio, nanti disampaikan. Ini kalau di SMP berarti ada portofolio nanti sampaikan ke sekolah oleh anak itu. Tapi yang nanti yang ambil mungkin pihak sekolah. Muridnya banyak Pak, ya teknis bagian sekolah itu sih gitu kan, gimana caranya? Gitu Pak. Jadi kita tidak jauh lah dari di taktik metodik pedagogik, enggak. Memang standar sih jauh gitu kan, tapi itu habis pembelajaran, nah kemudian ada interaktif, nah nanti kan ada tanya jawab dia apa gitu kan langsung. Nah kemudian ada tugas struktur, kemudian evaluasi. Nah tugas struktur evaluasi yang bisa terjangkau, nanti portofolio. Oke, minggu depan seminggu baru dikumpulkan portofolio, nggak apa-apa gitu kan. Nah diantaranya nanti ada para tantangan orang tua lah gitu kan, baik. Itu sebagai kendalinya kan gitu. Kontrolnya di situ ya. Kontrol ya gitu. Iya. Yang penting mah kita harus cermat. Anak-anak ikut enggak gitu kan ya. Jangan sampai dianggapnya fine aja, nggak tahu anaknya nggak pada belajar gitu kan. Nah ini kan nanti ada tugas Bapak Ibu pengawas tuh. Iya kan? Iya itu. Jadi kalau surat ke Bukabid, ya kasihan Bukabidnya ya gitu kan. Nanti pengawas juga jalan gitu. Pak gurunya juga gitu kan ya. Jadi kata Bapak Presiden apa? Jadi ya gotong royong. Pancasila itu gotong royong. Jadi sekarang dituntut gotong royong. Dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, pengawas gitu kan, gotong royong. Pesan Bapak Presiden sama Bapak Menteri itu lebih kedepankan pada gotong royong ya. Tapi jangan sampai saling mencela, ini kan kurang baik nih nantinya tuh gitu ya. Bapak bayangkan Bapak Guru ini situasi begini, standar didaktik, metodik, pedagogik kan belum bisa tercapai kan gitu. Namun demikian berarti kaidah-kaidah norma itu ada, kayak tadi kan pembelajaran, ada komunikasi interaktif. Ternyata tulis ada hal yang kurang pas. Nanti kedepannya diperbaiki gitu kan. Evaluasi terus ya. Iya. Gitu, karena masalah ini adalah Bapak Guru juga kan tahu. Ini masalahnya multidimensi, masalahnya multidisiplin, artinya kita sebagai abdi masyarakat yang memberikan layanan pendidikan, nah tidak dalam posisi satu disiplin pendidikan untuk memberangkatkan anak sekolah tapi sisi lain. Nah ini yang disebut multidisiplin tuh. Kalau di dalam dunia kegurukan namanya STM, Science, Technology and Community gitu kan. Nah artinya kita memperhatikan yang dari sisi hukum kesehatan gitu kan, karena kita juga apa yang disampaikan Pak Menteri menjadi prioritas keselamatan dan kesehatan siswa dan guru, keluarga besar dan masyarakat kan gitu. Nah ini ketika ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dari gugus tugas, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa situasinya ini belum landai, ya kita nggak bisa. Itulah yang disebut dengan multidimensi, multidisiplin gitu kan. Gitu Pak, tentunya. Gotong royong kata Bapak Presiden itu. Ya. Mungkin Bapak ada tambahan? Ayo Bu, tambahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar YouTube ya, YouTuber yang saya hormati, tetap semangat. Saya bidang pendidikan dasar. Secara umum bahwa
pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya sudah terlaksana dengan kreativitas sekolah masing-masing. Insya Allah guru-guru, kepala sekolah di lingkungan kita kreativitas dalam menghadapi PJJ ini sudah memiliki skenario masing-masing. Nah, Dinas Pendidikan sekarang dalam tahap evaluasi apa sih yang menjadi kelemahan-kelemahan dari apa yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, satu diantaranya langkah evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan sekolah ini. Sekarang Dinas Pendidikan sedang melakukan upaya bahwa terdapat pertama kelemahan tidak semua anak memiliki Android ya. Yang keduanya langkah-langkah itu kemudian diantisipasi dengan melakukan pembelajaran virtual melalui RCTV. Maaf menyebut ini ya. Melalui TV lokal yang ada di Kota Cirebon. Nah, langkah inilah yang kemudian dilakukan sebuah pendataan bahwa dengan pembelajaran virtual ini apakah masih ada kelemahan atau tidak ya. Nah, kemudian langkah berikutnya nanti Dinas Pendidikan akan mengharapkan sekolah mengantisipasi anak yang tidak bisa belajar menggunakan Android, tidak bisa menggunakan televisi juga. Solusinya kita akan mengharapkan bahwa sekolah itu mampu menyusun modul pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang tidak memiliki Android maupun tidak memiliki TV atau tidak bisa mengakses siaran TV. Nah, modul itulah PR sekolah yang nanti mengantisipasi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, baik virtual maupun secara online. Nah, artinya Dinas Pendidikan berprinsip bahwa semua anak harus berkesempatan untuk belajar, baik secara langsung, misalnya menggunakan modul, maupun secara online. Kenyataannya, insya Allah bahwa orang tua maupun anak itu masih memiliki semangat untuk belajar, walaupun di masa pandemik ini yang memang kenyataannya memang banyak kendala. Nah, acuan yang digunakan untuk merencanakan sebuah pembelajaran adalah keputusan bersama 4 menteri ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Itu adalah acuannya yang kita gunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, di mana dikemukakan diantaranya bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah sebuah solusi sebelum kita memasuki norma baru ya, kira-kira seperti itu. Bu, ayo, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kabid GTK, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kabid Dikdas tadi, bahwa dengan PJJ yang kita lakukan dengan berbagai macam cara, walaupun apakah itu melalui televisi atau melalui Android, dan tadi disampaikan tidak semuanya mungkin bisa mengikuti cara itu. Andaikan itu masih ada kemudian kita cara modul tadi, saya hanya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman guru bahwa ketika membuat modul untuk anak-anak, janganlah kira-kira yang memberatkan anak-anak. Yang saya maksud memberatkan, di masa pandemi ini anak-anak tidak diharapkan untuk keluar masuk rumah, karena itu modul yang diberikan pun kira-kira tidak mengharuskan anak-anak ini mencari jawaban-jawaban, atau tugas yang diberikan ini harus dia mencari keluar rumah untuk bisa menyelesaikan modul-modul itu sehingga bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Karena itu saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman semua, apapun yang diberikan, modul atau tugas apa yang diberikan untuk anak-anak, janganlah memberikan tugas yang terlalu berat yang kira-kira harus mengharuskan anak itu keluar masuk rumah, artinya untuk mencari jawaban-jawaban yang diberikan, atau tugas-tugas mungkin dalam bentuk kita membuat, mungkin tidak semuanya itu dalam bentuk tulisan ya, barangkali kalau IPA itu kadang-kadang harus ada apa-apa yang bukti dia ini. Nah, tolonglah jangan memberikan tugas yang harus anak itu keluar dari rumah, karena itu yang sesungguhnya kita jaga. Kenapa sampai hari ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran langsung di sekolah? Karena itu mohon semua teman-teman Bapak Ibu guru paham dengan memberikan tugas. Yang penting anak-anak tetap belajar, sekecil apapun jangan dibiarkan anak-anak ini terlena di saat-saat nanti mulai kita masuk tahun pelajaran baru. Anak-anak tetap belajar dan
tadi yang disampaikan, mungkin kalau itu modul itu harus diantar jemput, sebaiknya dari pihak sekolah yang bisa memberikan fasilitas antar jemput, karena selama ini kemarin ini sudah ada sekolah yang seperti itu, dan memang dari pihak sekolahnya itu mengantarkan ke anak-anak, kemudian nanti beberapa hari kemudian akan diambil. Kalau bisa tugasnya beberapa mata pelajaran disatuin, kalau memang ini kemudian nanti apakah seminggu sekali baru diambil atau bagaimana, jadi sama-sama efisiensi baik itu dari sekolah maupun anak dan orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibu Rin dari menyampaikan. Kabid PNF PAUD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari bidang PAUD dan PNF. Barangkali mungkin ini tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas maupun Kepala Bidang juga sudah cukup lengkap. Cuman saya karena lebih memfokus kepada pendidikan non formal, mungkin saya meminjam dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, bahwa untuk menghindari tadi apa yang disampaikan oleh Bapak dari sekolah, Pak Guru, ada beberapa hal kenapa ada kesulitan dari menggunakan daring. Itu memang menjadi keluhan, ada kuota yang kurang, tidak mempunyai kuota, kemudian mungkin kesulitan sinyal ya, dan membosankan serta mengenal. Oleh karena itu di PNF Pendidikan Non Formal saya saya membawahi anak-anak paket A, program paket ABC. Di situ saya minjam bahwa Pak Menteri menyampaikan, Mas Menteri menyampaikan, keluarlah dari jaringan untuk menghindari ini. Dari bahasa keluar dari jaringan itu artinya bahwa kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang tidak berada di dalam daring saja. Dan tidak di luar dari daring, maka apa upaya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis maupun Bapak Kepala Bidang, Ibu Kepala Bidang, PJJ adalah salah satunya. Tapi ada satu hal yang perlu kita bisa tiru, yaitu adalah gunakanlah kesempatan untuk melakukan pembelajaran itu di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Artinya boleh ada pertemuan antara teman-teman yang dewasa ini melakukan belajar kelompok dengan dibatasi 5 orang kalau nggak salah. Itu yang punya gambaran. Terus selain itu juga tambahan untuk PAUD, karena anak-anak ini hanyalah merupakan anak-anak yang masih kecil, yang mungkin motorik kasarnya masih aktif, sehingga mungkin dihindari adanya pertemuan yang bergerombol ini. Maka upayanya adalah ada 3 hal, yaitu melalui daring, luring, dan pembauran dari daring dan luring. Seperti yang sudah disampaikan juga, penggunaan modul, tetapi tidak terlalu modul media ya Pak ya, yang itu bentuknya kayak gambar, bermain, bergambar, dan akan dikirimkan secara bergantian oleh orang tua. Nah itu juga sama saja, artinya bentuk pembauran antara daring dan luring. Ini saya kira itu saja. Mudah-mudahan semua apapun bentuk metode yang diberikan pemerintah sebagai dasar kita bisa berjalan. Luar biasa ya, ternyata kesiapan Kota Cirebon. Mudah-mudahan semuanya bisa efektif ya Pak ya, Bu, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa efektif, bisa merata semuanya. Nah ini satu lagi pertanyaan nih Pak, terakhir. Kita ini kan membuat konten, selama ini sudah membuat konten tentang pembelajaran dan memang mengangkat hal-hal yang sekiranya viral seputar pendidikan Pak. Jadi konten kita ini selain mengedukasi juga kita mengklarifikasi Pak, kaitan pandangan buruk khususnya kepada guru Pak. Jadi kita coba mengklarifikasi dari sudut mata seorang guru gitu Pak. Nah pertanyaannya adalah kita ingin tahu, khususnya ya sekalian juga minta izin ke Bapak, karena kita mengangkat tentang pendidikan Pak, otomatis kita harus ada izin dari Bapak juga. Respon dari Pak Kadis sendiri melihat kami ini membuat konten tentang pembelajaran dan hal-hal seputar pendidikan ini, menurut Bapak seperti apa? Ya, saya menyambut baik apa yang digagas oleh trio SMP 7 ini ya. Ya, pesan untuk berhati-hati, terutama jangan menyinggung sara ya, suku agama, karena itu langsung undang-undang IT gitu ya. Karena zaman sekarang begitu mudahnya orang dijerat dengan pasal IT kan.
Saya padahal maksudnya guyon ke Pak Toto, ngomong ikan asin aja udah sampai gitu kan. Iya kan? Sampai kemana-mana. Artinya Dinas Pendidikan bangga, kagum terhadap bapak-bapak tim ini apa namanya? Kelas sebelah yang punya ide kreatif, inovasi tadi kaitan dengan dunia pendidikan, ada apa namanya pembelajaran, kemudian klarifikasi, ya di dalam klarifikasi penyampaian pengendalian emosi juga harus terjaga, karena emosi itu bisa ekspresi, bisa lisan, bisa tulisan. Nah ini pesan kita ya Bu, hati-hati sekali lagi jangan sampai menyinggung sara atau menyerang pribadi gitu kan, karena ini akan melanggar ketentuan atau undang-undang yang khususnya itu undang-undang IT ini. Demikian, jangan sampai semangat terus dan jangan lupa lakukan yang terbaik sambil mengevaluasi gitu kan. Jadi jangan sampai berpuas diri, ini bagus loh, viewer aja udah sampai 2000 1 jur. Itu kebanggaan yang nomor berapa? Nomor 1 ini harus berani melakukan evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu diantaranya bisa konsultasi, komunikasi, koordinasi dengan dinas ya, dengan Bu Kabid dari sisi ketenagaan, berarti guru kan. Nah, dari sisi lembaga nanti ada Pak Kabid Dikdas, kemudian ada PNF. Jadi kita ngurusinnya pendidikan formal dan non formal. Bu Rindu ini Kabid yang ini PAUD dan non formal, makanya motonya sampai sekarang nggak pernah hilang. Kapan saja, di mana saja minumnya maksud. Ini kelebihan dari pendidikan non formal itu mampu menembus batas, menembus waktu. Nih contohnya begini nih, menembus batas, menembus waktu. Ketika ada anak-anak seusia ada keterlibatan hukum, bukan berarti berhenti, jadi diterima sama Bu Rindu pendidikan non formal. Nah itulah pendidikan non formal di situ bisa dilakukan. Jadi kapan saja, di mana saja. Pendidikan PNF bukan minum Coca-Cola ya Bu. Itu semangat terus. Terima kasih, maju terus ya. Mungkin itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pak Manjin, ya kan. Mudah-mudahan konten kita akan semakin baik dan semakin baik. Ya termasuk dari masyarakat juga bisa mengevaluasi kita ya. Berikan kritik saran di kolom komen untuk video-video selanjutnya. Subscribe. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelas sebelah ya. Ya, salam kelas sebelah. Terima kasih Pak. Ya.